Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, Bu. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak join Zoom? Tidak tahu, Bu. Oke. Ada, Bu. Ya, kenapa? Jono, Bu, katanya sakit. Oke, sakit ya. Ya udah nanti Ibu absennya sakit. Untuk minggu kemarin kan udah ada tugas ya. Ada tugas meresum, udah dikumpulkan belum? Untuk pengumpulannya di mana ya, Bu? Untuk pengumpulan itu di Google Drive yang telah Ibu sediakan. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Di sini karena minggu lalu kita belajar tentang interaksi makhluk hidup, tapi tentang polanya saja. Sekarang kita akan melanjutkan tentang interaksi dan dampaknya. Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Nah, apakah sudah terlihat? Tidak, Bu. Aku. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita akan mengetahui tujuan pembelajarannya terlebih dahulu supaya kalian-kalian bisa memahami apa yang akan dipelajari. Seperti itu ya. Yang pertama ini ada siswa dapat menyusun ekosistem melalui pengamatan komponen biotik dan abiotik yang ada pada lingkungan. Yang kedua, melalui kegiatan membaca literatur, siswa dapat menganalisis peran masing-masing komponen ekosistem. Kemudian, siswa bisa menyusun rantai makanan melalui pengamatan gambar berbagai makhluk hidup. Kemudian yang terakhir ada setelah melakukan pengamatan, siswa dapat mempresentasikan hasil pengamatan tentang interaksi makhluk hidup dengan santun dan percaya diri. Nah, kita akan masuk materi. Materi yang pertama itu ada interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, dan kedua dampak dari interaksi makhluk hidup tersebut. Berdasarkan gambar di sini, apakah ada yang tahu ini gambar apa? Itu gambar ekosistem, Bu. Gambar apa? Ada yang tahu tidak? Gambar interaksi. Gambar ekosistem, Bu. Ya, betul. Ini gambar ekosistem. Ada ekosistem darat dan ekosistem sungai. Di sini informasi apa yang Anda dapat dari gambar tersebut? Abiotik. Ya, kalau ada abiotik berarti ada yang biotik ya. Ketika di sini elang habis diburu oleh manusia, apakah ekosistem itu akan seimbang? Tidak. Ya, pinter banget ya Mbak Diana Santi ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Kita masuk ke materi. Di sini tuh pertama interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik yang hidup atau tak hidup. Di dalam lingkungan ini terdapat berbagai komponen yang saling berketerkaitan atau berhubungan antara satu sama lain dalam suatu ruangan tertentu. Dalam kehidupan, interaksi makhluk hidup dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis tergantung jumlah, kegiatan, hingga jenis hubungan yang terjadi.
Interaksi makhluk hidup berdasarkan jumlah individu yang terlibat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, interaksi antar individu. Interaksi antar individu merupakan interaksi atau hubungan timbal balik yang terjadi antara dua individu, baik dari spesies yang sama atau berbeda. Interaksi ini dapat bersifat positif atau netral. Berikut adalah contohnya. Ini seperti ikan yang warna oranye ini dengan ikan yang sama, karena dia antar individu, dia sejenis. Berikutnya ada interaksi berdasarkan jumlah individu yang terlibat. Interaksi antar kelompok. Di sini interaksi antar kelompok itu merupakan bentuk interaksi atau hubungan timbal balik yang terjadi antara dua kelompok individu dari spesies yang sama atau bisa juga berbeda. Interaksi antar kelompok ini dapat terjadi antara dua kelompok spesies yang menimbulkan mempengaruhi yang cukup besar dan kompleks dalam hubungan antar spesies yang terlibat. Contohnya ada kelompok zebra. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Belum, Bu. Oke, untuk berikutnya ada interaksi antar populasi. Interaksi antar populasi merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara dua populasi spesies yang berbeda. Interaksi ini bersifat sangat kompleks dan dapat serta mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap hubungan antar spesies yang terlibat. Contohnya ada pohon walnut dengan spesies tumbuhan lain yang tidak bisa tumbuh di sekitar pohon walnut, karena pohon walnut ini menghasilkan zat alelopati yang menyebabkan tumbuhan lain itu tidak bisa tumbuh di sebelahnya. Kemudian ada interaksi makhluk hidup berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Pertama itu interaksi trofik. Interaksi trofik ini ada yang mau membacakan tidak? Saya, Bu. Ya, Mbak Dias, bisa dibacakan untuk interaksi trofik. Baik, Bu. Interaksi trofik merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem yang didasari oleh transfer energi dan materi melalui rantai makanan. Dalam interaksi ini, makhluk hidup akan dikategorikan berdasarkan perannya dalam rantai makanan seperti produsen, konsumen, hingga pengurai. Pada tingkat trofik 1 akan diisi oleh jajaran produsen. Produsen merupakan organisme yang dapat atau mampu menghasilkan makanannya sendiri, seperti kelompok tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri fotosintetik. Dalam ekosistem, produsen berperan sebagai sumber energi utama. Pada tingkat trofik 2 diisi oleh jajaran konsumen 1 atau konsumen primer. Organisme ini merupakan kelompok organisme yang memakan produsen. Dapat dikatakan secara tidak langsung bahwa kelompok trofik 2 merupakan kelompok organisme pemakan tumbuhan atau herbivora, atau kelompok pemakan segala, yaitu omnivora. Kemudian pada tingkat trofik 3 diisi oleh organisme yang memakan konsumen primer, sehingga kelompok ini biasanya diisi oleh kelompok hewan pemakan daging atau karnivora, serta beberapa jenis omnivora. Kelompok trofik 3 biasanya disebut sebagai kelompok konsumen sekunder. Kemudian pada tingkat trofik 4, organisme yang berperan dalam tingkatan ini akan memakan konsumen sekunder. Kelompok konsumen tersier di trofik 4 ini biasanya merupakan karnivora puncak dalam ekosistem. Dalam tingkatan trofik, konsumen tersier akan mati dan diurai menjadi jasad renik yang digunakan tumbuhan atau produsen untuk memproduksi makanannya dalam bentuk zat hara. Ya, terima kasih Mbak Dias. Betul sekali yang dijelaskan oleh Mbak Dias tadi. Interaksi trofik itu ada tingkat konsumen dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, hingga konsumen puncak atau konsumen 3. Trofik 1 ini merupakan produsen yang menghasilkan makanan atau menghasilkan suatu zat yang bisa dimakan atau dikonsumsi oleh hewan dan manusia, seperti itu.
kita lanjut ke kemudian. Nah, kemudian kita akan lanjut ke dampak dan peran interaksinya. Di sini ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif ini, yang pertama memenuhi kebutuhan hidup. Interaksi memungkinkan makhluk hidup untuk mendapatkan makanan, air, tempat tinggal, kebutuhan hidup lainnya. Seperti herbivora memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi, sedangkan karnivora untuk memakan herbivora untuk mendapatkan protein. Kemudian yang kedua ada kelangsungan hidup. Di sini kelangsungan hidup itu interaksi makhluk hidup yang untuk berkembang biak dan menghasilkan keturunan supaya tidak punah. Kemudian untuk perlindungan diri, yang ketiga ada perlindungan diri, yang contohnya itu semut membentuk koloni untuk melawan predator dan melindungi sarangnya. Dan yang keempat ada keanekaragaman hayati, yang contohnya simbiosis mutualisme antara tumbuhan dan polinator, memungkinkan evolusi bunga yang lebih menarik dan polinator yang lebih efisien. Ini untuk simbiosis ini materi yang minggu kemarin sudah Ibu jelaskan ya, anak-anak. Nah, di sini ada dampak dan peran interaksi. Di sini ada yang mau membacakan atau Ibu tunjuk? Ada yang mau membacakan tidak? Saya, Bu. Ya, Mbak Hapsari bisa dibacakan ya. Sebentar, Ibu share screen terlebih dahulu. Ya, silahkan. Ya, tadi untuk peran interaksi, dalam peran interaksi terdapat beberapa peranan. Yang pertama yaitu menjaga keseimbangan ekosistem. Interaksi ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengatur populasi dan aliran energi. Contohnya, predator membantu mengendalikan populasi mangsa sehingga mencegah populasi mangsa menjadi terlalu besar dan merusak habitatnya. Yang kedua itu ada meningkatkan ketahanan ekosistem, di mana interaksi meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap perubahan lingkungan. Contohnya yaitu simbiosis mutualisme antara tumbuhan dan bakteri nitrogen fixing, membantu tumbuhan untuk mendapatkan nitrogen dari udara yang penting untuk pertumbuhannya. Dan yang tiga itu membentuk jaringan makanan, di mana interaksi membentuk jaringan makanan yang kompleks, di mana setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam rantai makanan. Contohnya, herbivora memakan tumbuhan, karnivora memakan herbivora, dan pengurai makanan sisa-sisa makhluk hidup. Ya, terima kasih Mbak Hapsari, benar sekali. Kemudian, karena materi kita cukup sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang belum jelas, mau bertanya? Belum, Bu. Belum, oke. Karena belum ada yang ditanyakan, berarti Ibu yang mau bertanya. Di sini kita ada latihan soal. Kita akan melakukan latihan soal supaya kalian lebih memahami materi apa yang telah Ibu sampaikan. Gitu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, mari kita latihan soal. Ya, untuk Mbak Amina, coba jawab nomor 1 itu jawabannya apa ya? Bu, kumpulan organisme yang hidup di lingkungan yang sama. Karena ini mencakup interaksi antara semua makhluk hidup dengan lingkungan fisik tempat tinggal mereka, seperti tanah, udara, dan faktor-faktor non-hidup yang lain. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Apakah benar jawabannya? Ya, benar. Pintar sekali ya Mbak Amina. Kemudian kita akan lanjut ke soal kedua.
Di sini, apa yang dimaksud dengan produsen dalam rantai makanan? Mbak Diana bisa menjawab? Jawabannya C, Bu. Ya. Apakah benar? Kita lihat dulu jawabannya. Ya, betul Mbak Diana, betul. Jawabannya C, makhluk hidup yang menghasilkan makanan sendiri dari matahari. Nah, nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ada yang mau menjawab? Mungkin Mbak Syahrila? Baik, Bu. Oke. Untuk nomor 3 itu jawabannya yang B, dekomposisi. Alasannya mungkin itu tuh dekomposisi itu merupakan proses di mana yang melibatkan bakteri dan fungi itu memecahkan bahan-bahan organik menjadi zat-zat anorganik seperti karbon dioksida, air, mineral, dan nutrisi lainnya. Jadi dekomposisi itu tuh bagian penting dari siklus materi dalam ekosistem karena mengubah bahan organik yang mati menjadi bentuk yang dapat digunakan kembali oleh produsen untuk fotosintesis dan pertumbuhan. Ya, terima kasih ya Mbak Syahrila, betul sekali. Nih, Ibu. nah ya betul. Pinter-pinter banget ya. Kemudian ini nomor 4, ada yang mau menjawab lagi, Mbak Indraswari? Halo? Apakah ada yang namanya Mbak Indraswari? Ada, Bu. Ya, silahkan dijawab nomor 4 ya. Menurut saya jawabannya itu D. Energi diserap oleh produsen dan dikonsumsi oleh konsumen. Karena energi diserap oleh produsen dan dikonsumsi oleh konsumen terdapat di tingkat trofik yang lebih tinggi. Tetapi sebagian besar energi dalam rantai makanan tidak dapat dipertahankan dan hilang dalam bentuk panas saat proses metabolisme, sehingga hanya sebagian kecil dari energi yang ditransfer ke tingkat trofik yang lebih tinggi. Seperti itu, Bu. Ya, betul. Sudah cukup ya, udah pada pinter-pinter semua nih. Nah, di sini tuh di sini Ibu akan men-share screen lagi untuk pembagian kelompok. Di sini akan dibagi menjadi 3 kelompok. Karena waktunya sudah mendekati istirahat, kalian kasihan nanti kelamaan. Di sini Ibu akan menjelaskan, di sini ada tugas kelompok yang dikerjakan maksimal dikumpulkan hari ini. Untuk kelompok 1 itu rantai makanan pada ekosistem sawah. Kelompok 2 nanti disebutkan komponen dalam ekosistem kolam, ada abiotik sama biotiknya. Kemudian kelompok 3 itu sebutkan dampak positif negatif peran interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Apakah ada yang ditanyakan untuk tugas kelompok pada hari ini? Tidak, Bu. Nah, karena sudah selesai materi dari Ibu mau memberikan LKPD untuk dikerjakan di rumah, dipresentasikan minggu depan. Kelompoknya sama seperti kelompok yang tadi. Satu kelompok 3-4 orang. Nah, sebentar Ibu akan share screen dulu untuk LKPD-nya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan untuk LKPD, lembar kerja peserta didik dengan tema interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya yang harus dikerjakan dan dipresentasikan minggu depan. Nah, di sini itu ada nama, nomor absen, dan kelas. Jadi walaupun kalian mengerjakannya kelompok, tapi mengumpulkan LKPD-nya itu harus sendiri-sendiri, seperti itu ya. Di sini ada indikator, kemudian alat dan bahan.
dan cara kerja. Di sini nanti kelompok 1 itu mengamati ekosistem akuarium atau kolam. Kemudian kelompok 2 ekosistem kebun belakang atau terserah kebun mana saja. Kemudian untuk kelompok 3 itu ekosistem sawah dan kelompok 4 itu ekosistem ladang. Nah, setelah itu nanti ikuti langkah kerjanya seperti yang di bawah sampai terakhir. Dilanjutkan untuk mengisi data pengamatan. Seperti data pengamatan itu komponen biotiknya apa, tumbuhannya berapa, hewannya berapa, kemudian komponen abiotiknya ada berapa. Nah, di sini setelah kalian mengamati, kembali ke rumah dan mengisi data. Untuk mengisi data di sini sesuai dengan tabel. Nah, ketika ada yang bingung, misal ada tumbuhan yang kalian belum tahu namanya, bisa difoto dan untuk presentasi besok bisa ditanyakan kepada ibu. Ketika ada yang udah tahu semua jawabannya, buatlah media presentasi dalam bentuk PPT dan gambar yang kalian foto atau kalian gambar sendiri manual, bisa terserah kalian, supaya mudah dalam menjelaskannya. Seperti itu. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum, Ibu. Belum ada yang ditanyakan ya? Udah hadir semua kan ya? Ya, hadir semua. Ada yang telat tadi ya? Siapa? Iya, Bu, saya terlambat. Kenapa? Tadi agak terkendala sinyal, Bu. Oh iya, memang susahnya kalau online seperti itu, terkendala sinyal. Ya, terima kasih Mbak Farida sudah menyempatkan waktu dan tidak lupa kalau jam segini ada waktu pembelajarannya Ibu. Untuk tugas ada yang mau ditanyakan? Tugasnya jadi yang dikumpulkan hari ini ada yang kelompok tadi, yang 3 soal, kemudian yang untuk LKPD dikumpulkan minggu depan dipresentasikan. Sudah cukup? Sudah, Ibu. Ada yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Siapa yang mau? Mungkin itu Mbak Syahrila mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Baik, Bu, sebentar. Ya. Jadi, untuk kesimpulannya, kurang lebihnya pada materi yang telah dipelajari hari ini, yaitu interaksi makhluk hidup itu sebagai hubungan antara dua makhluk hidup atau lebih dengan makhluk hidup lain dan lingkungannya. Dampaknya juga bisa terdapat dampak positif dan negatif yang bisa juga dimanfaatkan dan juga bisa ada dampak yang merugikan bagi makhluk hidup. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Syahrila. Benar sekali untuk kesimpulannya. Nah, karena waktunya sudah mau habis, kita dari Ibu terima kasih akan mengakhiri saja. Sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan kata atau perlakuan dari Ibu mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu.